Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, semoga anak-anak semuanya baik-baik saja. Nah, mari sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Nah, anak-anak, pada kali ini kita akan belajar tentang tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 3. Lebih jelasnya, kita akan belajar tentang mengenal letak dan luas Indonesia melalui peta. Lalu, menggambar peta dan membuat ringkasan informasi penting. Yang terakhir adalah menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, anak-anak, tahukah anak-anak tempat apa ini? Nah, ini adalah Raja Ampat. Raja Ampat adalah kepulauan yang terdiri dari banyak pulau yang mempunyai apa? Yang mempunyai terumbu karang. Banyak sekali terumbu karang yang ada di Raja Ampat. Nah, Raja Ampat ini terletak di Papua Barat. Nah, bagaimana dengan gambar ini? Anak-anak tahu ini di mana? Ya, betul. Ini adalah Gunung Bromo. Nah, Gunung Bromo adalah tempat yang banyak dikunjungi wisatawan karena menyajikan keindahan alam yang mempesona. Gunung Bromo terletak di Jawa Timur. Anak-anak, negara Indonesia memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan karena negara kita merupakan negara kepulauan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan negara kepulauan? Mari membaca dengan seksama bacaan berikut ini. Mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah negara atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Nah, berdasarkan gambar ini dapat kita ketahui ya bahwa Indonesia terletak di sini dan diapit dua benua, benua Asia dan benua Australia. Selain itu juga diapit dengan dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, terdiri lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekira 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua.
Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Pulau Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur, terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Nah, dari gambar sini dapat kita lihat ya bahwa Indonesia itu luasnya dari Sabang sampai Merauke. Nah, anak-anak, setelah anak-anak membaca bacaan yang tadi sudah dibaca, nah anak-anak dapat menentukan pokok pikiran dan mencari informasi penting dari bacaan yang sudah dibaca. Nah, pokok pikiran dan informasi penting itu pasti ada di setiap paragrafnya. Nah, tadi anak-anak apakah masih ingat kira-kira bacaan yang sudah dibaca itu ada berapa paragraf? Nah, tadi ada 4 paragraf. Nah, ada 4 paragraf. Nah, di sini kita akan mencari pokok pikiran dan informasi penting pada 2 paragraf pertama. Yang pertama, kita ke paragraf pertama dulu. Nah, tadi paragraf pertama berisikan 2 kalimat, yaitu letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Kalimat kedua, letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Nah, dalam mencari pokok pikiran, biasanya pokok pikiran itu ada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Selain itu, pokok pikiran itu dijelaskan oleh kalimat penjelas atau kalimat yang lainnya. Nah, bisa kita amati di kalimat pertama. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, lalu ke kalimat yang kedua, letak geografis sebuah negara. Nah, di sini kalimat keduanya masih menjelaskan tentang letak geografis. Nah, oleh karena itu dapat kita ketahui bahwa kalimat pertama atau letak geografis merupakan suatu daerah. Nah, letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, kalimat ini adalah pokok pikiran, pokok pikirannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mencari informasi penting. Nah, mencari informasi penting di sini dapat kita ketahui bahwa informasi pentingnya adalah letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Seperti itu. Nah, untuk paragraf pertama sudah ketemu. Lalu, paragraf yang kedua. Nah, di sini di paragraf kedua terdapat 4 kalimat. Nah, kalimat yang pertama, Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak. Nah, pada kalimat kedua, di sini sudah menjelaskan kembali bahwa letak Indonesia. Nah, maka dari sini dapat kita ketahui bahwa kalimat pertama di sini adalah pokok pikiran dari paragraf kedua. Nah, untuk yang kalimat ketiga,
kalimat yang keempat di sini pun juga masih menjelaskan tentang pokok pikiran di kalimat pertama, yaitu tentang Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, ini adalah pokok pikirannya. Lalu setelah ketemu pokok pikirannya, kita mencari informasi penting. Nah, informasi penting di sini dapat kita ketahui. Yang pertama adalah, nah ini ya, demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, di dalam paragraf ini terdapat dua informasi penting. Nah, yang pertama sudah ketemu, dan yang kedua adalah Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Nah, ini adalah pokok pikiran dan informasi penting dalam bacaan. Nah, intinya pokok pikiran itu biasanya terdapat di awal kalimat. Selain itu, pokok pikiran itu dijelaskan kembali oleh kalimat-kalimat berikutnya atau kalimat-kalimat yang lainnya, seperti itu. Nah, tadi di dalam paragraf pertama dan paragraf kedua sudah ditemukan pikiran utama dan informasi pentingnya. Nah, sekarang tinggal disalin dalam kolom yang sudah tersedia. Nah, pikiran utamanya adalah letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, ini adalah ini adalah pikiran utama pada paragraf pertama. Lalu informasi pentingnya adalah letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Lalu untuk paragraf yang kedua, Indonesia pikiran utama paragraf kedua adalah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Lalu informasi penting yang ada di paragraf kedua tadi ada dua. Yang pertama adalah demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan informasi penting yang kedua adalah Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Nah, anak-anak, di dalam bacaan yang tadi sudah dibaca kan ada 4 paragraf. Nah, tadi sudah 2 paragraf yang dicontohkan bagaimana cara mencari pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan. Nah, nanti untuk paragraf ketiga dan paragraf keempat, silahkan anak-anak mencoba mencari sendiri. Nah, selanjutnya, diisikan dalam kolom yang sudah tersedia. Seperti ini nanti dibuat kolom paragraf ketiga dan paragraf keempat. Di sini adalah pokok pikiran dan di sini adalah informasi penting. Seperti itu ya. Jangan lupa harus cermat dalam membacanya. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal-soal berdasarkan bacaan yang tadi sudah dibaca. Nah, yang pertama, tuliskanlah nama-nama negara yang berbatasan wilayahnya dengan Indonesia. Nah, tadi di dalam bacaan sudah dijelaskan bahwa negara Indonesia itu berbatasan dengan negara lain. Nah, negara mana sajakah? Ada yang masih ingat? Nah, yang pertama adalah negara Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Nah, negara-negara ini adalah negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia. Lalu, untuk pertanyaan selanjutnya, tuliskan nama perairan yang mengelilingi wilayah negara Indonesia. Nah, tadi di dalam bacaan juga sudah dijelaskan bahwa Indonesia itu diapit oleh dua samudra. Nah, samudra apa dan samudra apa? Ada yang masih ingat?
Ya, betul, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Untuk soal yang berikutnya, berilah tanda silang pada pulau-pulau besar di wilayah negara Indonesia yang disebutkan di dalam bacaan. Nah, tadi di dalam bacaan juga sudah dijelaskan bahwa Indonesia itu mempunyai 5 pulau besar. Nah, di sini bisa kita silang ya. Nah, kita silang pulau besarnya. Yang pertama pulau mana? Nah, dari sini ya, Pulau Sumatera. Yang kedua adalah Pulau Jawa. Dan yang ketiga Pulau Kalimantan. Dan yang keempat Pulau Sulawesi. Dan yang kelima adalah Pulau Papua. Nah, kelima pulau ini adalah pulau-pulau besar yang ada di wilayah negara Indonesia. Nah, untuk soal berikutnya, lingkarilah pulau-pulau kecil yang ada di wilayah negara Indonesia seperti yang disebutkan di dalam bacaan. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini adalah peta Indonesia ya. Nah, pulau kecilnya mana saja berdasarkan bacaan tadi. Ada Pulau Nias, Pulau Siberut, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Pulau Flores, Pulau Seram, dan Pulau Halmahera. Nah, ini adalah contoh pulau-pulau kecil yang ada di wilayah negara Indonesia. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah yang dapat kamu simpulkan dari letak geografis Indonesia? Nah, di sini dalam menyimpulkan suatu bacaan, nah bacaan yang tadi sudah dibaca ya, judulnya adalah letak geografis Indonesia, dapat dapat digunakan, dalam menyimpulkan suatu bacaan dapat menggunakan pokok pikiran yang ada di setiap paragraf. Nah, tadi di dalam bacaan letak geografis Indonesia terdapat 4 paragraf. Nah, nanti anak-anak bisa mencari pokok pikirannya di setiap paragraf. Paragraf pertama, pokok pikirannya apa? Paragraf kedua, pokok pikirannya apa? Paragraf ketiga, pokok pikirannya apa? Dan paragraf keempat, pokok pikirannya apa? Setelah diketahui pokok pikirannya keempat paragraf tersebut, disusunlah menjadi satu paragraf. Nah, itu akan membuat sebuah kesimpulan. Nah, seperti itu. Nah, nanti coba anak-anak membuat kesimpulan berdasarkan penjelasan yang sudah Bapak jelaskan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang komponen-komponen peta. Nah, di sini dapat kita ketahui ya, dapat kita lihat ada contoh peta ya, contoh peta. Nah, di sini komponen yang terlihat jelas yang paling utama adalah apa ini? Ya, betul, judul peta. Nah, komponen pertama adalah judul peta. Lalu yang kedua adalah skala peta. Skala peta itu biasanya ada di dalam sebuah peta ya, perbandingan. Nah, perbandingan antara peta dengan kondisi aslinya 1 banding berapa juta. Nah, seperti itu. Nah, biasanya ada di sini ya. Ini mungkin tulisannya terlalu kecil jadinya tidak terbaca. Selanjutnya adalah simbol ya. Nah, di dalam peta pasti juga ada simbol. Ada simbol itu gunung, ada simbol itu perkotaan, sungai, nah dan sebagainya. Selanjutnya adalah garis astronomis dan legenda dan mata angin. Nah, mata angin bisa kita lihat di sini ya. Ini adalah mata angin. Nah, keenam ini adalah komponen-komponen peta. Harus anak-anak pahami bahwa sebuah peta itu harus memiliki 6 komponen ini. Yang pertama judul peta, yang kedua skala peta, yang ketiga simbol, yang keempat garis astronomis, yang kelima legenda, dan yang keenam adalah mata angin. Lalu di sini nanti anak-anak
mencoba untuk menggambar sebuah peta geografis Indonesia secara sederhana. Nah, kamu akan menggambar peta yang memiliki skala yang sama dengan peta aslinya. Untuk itu, kamu memerlukan beberapa alat dan bahan seperti buku atlas, kertas gambar ukuran A4, penggaris, pensil, dan pensil warna. Nah, jika alat dan bahannya sudah disiapkan, langsung saja kita ke langkah-langkahnya atau cara menggambar petanya. Yang pertama, cara menggambar peta dilakukan dengan mencontoh peta aslinya. Nah, jadi disiapkan dulu peta aslinya. Pada peta asli dibuat garis-garis bantu tegak dan mendatar berjajar. Nah, jarak antar garis adalah 2 cm sehingga terbentuk kotak-kotak persegi berukuran 2 kali 2 cm. Berilah kode angka pada garis-garis tadi mulai dari sudut kiri atas ke arah kanan dan ke arah bawah. Nah, ini adalah contoh ya, contoh kotak-kotaknya seperti ini. Nah, ini dalam membuat peta alangkah lebih baiknya dibuat seperti ini. Selanjutnya, langkah kedua, siapkan kertas gambar yang akan digunakan untuk menggambar peta. Buatlah garis bantu tegak dan mendatar berjajar menggunakan pensil dan penggaris. Ukuran garis tegak dan mendatar sama dengan ukuran garis tegak mendatar pada peta asli sebelumnya. Beri kode angka pada garis-garis tadi dengan cara yang sama pada peta asli. Nah, di sini sudah ada kodenya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti ini. Ini adalah contohnya. Langkah ketiga, mulailah menggambar peta di atas kertas. Gambar dengan mencontoh peta asli yang telah diberi garis bantu. Amatilah gambar pada peta asli dan letaknya sesuai kode yang telah dibuat. Setiap goresan pensil yang dibuat harus sesuai dengan alur garis pada peta asli yang dicontoh. Nah, nanti anak-anak silahkan mencoba. Nah, mencoba menggambar peta, Nah, di sini peta Pulau Jawa. Nah, siapkan alat dan bahan yang tadi sudah dijelaskan dan ikutilah langkah-langkah yang tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, lalu gambarlah sesuai dengan peta aslinya seperti itu ya. Nah, jangan lupa untuk teliti dalam menggambarnya. Harus sama dengan gambar atau peta aslinya. Nah, nanti silahkan anak-anak coba di rumah menggambar peta Pulau Jawa. Nah, Udin merasa senang sekali dengan kegiatan menggambar peta. Ia menyadari betapa luas dan uniknya negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Tak heran terdapat berbagai jenis ekosistem yang ada di Indonesia, baik ekosistem darat maupun ekosistem air. Akan tetapi, Udin merasa heran. Ia mengetahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku adat dan bahasa. Bagaimana mungkin semua penduduknya dapat berkomunikasi dengan menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia? Udin pun mencari tahu sejarah tentang penggunaan bahasa Indonesia dari berbagai bahan bacaan. Berikut adalah salah satu bacaan tentang topik tersebut. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda
terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajah. Isi sumpah tersebut sebagai berikut. Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh Rudolf Supratman atau W.R. Supratman ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Nah, setelah anak-anak membaca peristiwa Sumpah Pemuda 1928 tadi, silahkan anak-anak mencari. Yang pertama, makna Sumpah Pemuda. Yang kedua, pengaruh peristiwa Sumpah Pemuda pada masyarakat. Nah, jadi pada hari ini anak-anak mempunyai 4 tugas yang harus dipenuhi. Yang pertama, tadi anak-anak melengkapi pokok pikiran dan informasi penting pada paragraf ketiga dan paragraf keempat pada bacaan mengenal letak geografis Indonesia. Lalu yang kedua, anak-anak membuat kesimpulan pada bacaan mengenal letak geografis Indonesia. Yang ketiga adalah membuat peta Pulau Jawa. Dan yang keempat adalah menuliskan informasi terkait Sumpah Pemuda, yaitu makna Sumpah Pemuda dan pengaruh peristiwa Sumpah Pemuda pada masyarakat. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada salah dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Cukup dari Bapak, cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.